Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Karena berkat rahmat, berkat curahan nikmat, dan berkat limpahan karunia-karunia yang diberikan Allah dan rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Semoga kita bisa menggunakan nikmat ini dengan kebaikan-kebaikan. Salawat beriring salam tidak pernah kita lupakan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi besar yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang. Nah, dari yang zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para sahabat, para keluarga, dan termasuk kita yang hadir saat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat, lebih khususnya untuk diri khatib pribadi dan para umumnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan rasa iman dan rasa syukur kita dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat iman dan takwa inilah yang akan menghadap Allah. Sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa inilah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khatib akan mengangkat tema yang berjudul 3 konsep agar kita di dunia ini tidak pernah menjadi orang-orang yang rugi. Berdagang tidak akan rugi, buka usaha tidak akan rugi, berkendaraan tidak akan rugi. Kita apapun yang kita lakukan selama 1 hari 24 jam itu tidak akan pernah rugi kalau kita lakukan 3 konsep ini. Apa konsepnya? Kata Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat 35 surat Fatir ayat ke-29, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kata Allah, ada 3 ciri-ciri orang yang tidak pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita gambarkan orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang tidak pernah rugi itu, apakah cuma di dunia saja? Tidak, kata Allah. Kalau kita gambarkan orang-orang yang tidak pernah rugi itu cuma di dunia saja, kita gambarkan orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai jabatan, jadi pemimpin, berkuasa. Kita gambarkan seperti Fir'aun. Fir'aun ini orang-orang yang tidak pernah di dalam dunianya dia tidak pernah rugi. Dia memiliki kekuasaan yang banyak, memiliki anak buah yang banyak, tetapi Fir'aun bukan orang-orang yang dijamin oleh Allah, orang yang tidak rugi di dunia dan di akhirat. Kalau kita gambarkan orang-orang yang sukses itu atau orang yang tidak pernah rugi itu cuma di dunia saja, kita gambarkan yang banyak harta, yang banyak emas, yang banyak perak. Dalam arti kita salah memahami. Kalau kita gambarkan cuma orang di dunia ini suksesnya cuma punya harta yang banyak, seperti Korun. Korun itu mempunyai harta yang banyak, sampai-sampai kunci lemarinya itu emas, gemboknya itu emas. Tetapi Korun ini bukan orang-orang yang dijamin Allah beruntung dunia dan beruntung akhirat, atau orang yang tidak pernah rugi di dunia dan di akhirat. Tetapi siapa orang-orang yang paling mulia atau orang yang tidak pernah rugi di dunia dan di akhirat? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat 49, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling mulia dan orang yang tidak pernah rugi adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perlu ketahui. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Konsep yang pertama agar kita tidak pernah rugi, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, tiada hari tanpa membaca Quran.
tiada hari tanpa memahami Quran, dan tiada hari tanpa kita mengamalkan Quran. Karena Quran ini, di dalam Quran ini dari surat 1 Al-Fatihah sampai surat 14 An-Nas, semuanya lengkap ada di Quran. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, ada dalam Quran. Kalau kita mau menjadi anak yang soleh dan soleha, ada dalam Quran. Kalau kita mau berbakti kepada kedua orang tua, ada di dalam Quran. Konsep di dalam Quran ini semuanya lengkap. Tinggal kita mau tidak belajar Quran, mau tidak mengikuti Quran. Kalau kita mau mengikuti Quran, kalau kita mau menjadi orang yang benar, mendapatkan petunjuk, ayo kita sama-sama mengikuti Quran, mempelajari Quran. Agar apa? Agar kita bisa paham dengan kehidupan sebenarnya. Kalau kita gambarkan ciri-ciri orang yang senantiasa mempelajari Quran, sebenarnya bagaimana caranya? Ada 5 caranya. Yang pertama, kata Allah, dengan miliki dulu Al-Quran. Bagaimana caranya kalau kita ingin belajar Quran, ingin menjadi orang yang bertakwa, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, ingin rezeki yang banyak, sedangkan kita saja tidak memiliki Al-Quran, tidak mempunyai Al-Quran. Ada rumah, ada kantor, ada PT sawit, ada, tetapi Al-Quran tidak kita miliki. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak pernah memiliki Quran, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jauh yang namanya mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama, ciri orang yang belajar Quran itu harus kita miliki dulu Quran. Yang kedua, harus baca Arab, baca arti. Di dalam hadis Nabi, barang siapa yang baca 1 huruf Al-Quran, maka mendapatkan 10 kebaikan. Maka kalau kita lipat gandakan 1 ayat yang kita baca, berapa huruf sebanyak mungkin, maka Masya Allah luar biasa balasan Allah. Makanya Allah itu satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa? Ingkar janji. Kalau Allah memberikan kepada hambanya rezeki bisa, memberikan karunia bisa, memberikan nikmat bisa. Tetapi kalau Allah ingkar janji kepada hamba-hambanya, Allah tidak bisa. Cuma satu Allah tidak bisa, ingkar janji. Oleh karena itu, kalau kita ingin baca Quran yang cara kedua, harus baca Arab, baca arti. Agar apa kita baca Arab, baca arti? Agar arti itu kita pahami. Kita tahu makna sebenarnya. Surah sekian, ayat sekian, ini tentang ini, kita baca arti. Karena kalau kita baca Arabnya saja, mendapatkan pahala saja, tidak cukup dengan mendapatkan pahala. Tetapi baca Arab, baca arti, mendapatkan pahala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, belajar Quran dengan semestinya harus kita pahami. Buka ayat ini, surat ini, tentang bertakwa. Buka ayat ini, surat ini, tentang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya kita ingin meneladani Nabi? Bagaimana caranya kita mencontoh akhlak Nabi? Ada semua dalam Quran. Jadi yang ketiga caranya harus kita banyak-banyak paham. Dan yang keempat, samina wa ata'na. Kami dengar, kami tahu. Artinya apa? Apa yang disampaikan Al-Quran itu, apa yang disampaikan Allah Azza wa Jalla, harus kita lakukan. Contohnya saja, kalau kita disampaikan oleh bos kita di suatu perusahaan, bos kita bilang sama kita, semuanya harus menjalankan tugasnya masing-masing. Coba kalau seandainya kita di perusahaan, kita ikuti bos itu, maka perusahaan itu atau kita juga akan berjalan. Tetapi sebaliknya, kalau perintah bos itu kita tinggalkan atau kita sia-siakan atau kita cuekkan, maka bos tersebut akan memecat karyawannya. Begitupun sebaliknya. Kalau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan Allah, tetapi hambanya cuek, maka suatu saat pun Allah akan mencuekkan hamba-hambanya. Fazkuruni azkurkum. Ingat aku akan ingat kepada Allah. Jadi barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadanya. Barang siapa yang dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepadanya. Dan kata Allah, barang siapa yang lupa kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, Allah pun akan lupa kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita dulu harus ingat kepada Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dengan samina wa ata'na. Dan yang kelima, sampaikan
Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Setiap satu ayat yang kita paham sampaikan. Setiap yang kita dapat ilmu kita sampaikan kepada orang lain. Karena apa harus kita sampaikan kepada orang lain? Karena apa harus kita bagikan kepada orang lain? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ada tenaga yang bermanfaat bagi orang lain. Ada pikiran yang bermanfaat bagi orang lain. Ada harta, ada uang, ada benda, ada apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu bermanfaat bagi orang lain. Inilah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau oleh karena itu kita belajar Quran dengan semestinya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sudah memiliki Al-Quran dengan sebenarnya atau membaca Quran dengan semestinya, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surat Yunus surat 10, Allah menjadikan ayat 57 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa. Yang pertama ciri-ciri orang yang belajar Quran senantiasa mengikuti Quran, dia akan mendapatkan pelajaran dari Allah. Apa bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala ini? Yang dulunya contohnya ada seorang hamba Allah, ada seorang manusia yang sangat kikir, yang sangat pelit, yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Setelah dia belajar Quran, mengikuti Quran, memahami Quran, orang tersebut menjadi orang yang ahli dermawan. Orang tersebut menjadi orang yang ahli sedekah, senantiasa berbagi kepada orang lain, senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Barang siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka dia mendapatkan tingkatan derajat sesuai apa yang dia lakukan. Jadi oleh karena itu, kalau kita senantiasa belajar Quran, kita ada perubahan. Yang dulunya tidak pernah sholat, setelah kita belajar Quran senantiasa melaksanakan sholat. Yang dulunya memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan sama tetangga, sama dulur, sama keluarga, sama tante, setelah dia belajar Quran, dia mempersatukan hubungan silaturahmi. Ia salah satu mendapatkan pelajaran. Yang kedua, kata Allah, yang kedua, orang-orang yang belajar Quran itu wasyifat, mendapatkan obat dari Allah. Apa obat ini? Penyembuh penyakit yang ada dalam diri. Penyakit iri, penyakit tamak, penyakit sombong, riya, pamer, dengki, penyakit hasud. Semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini hanya Al-Quran yang bisa menyembuhkan. Baik dokter S1, dokter S2, dokter S3, perawat, apapun yang diperbaik oleh dokter-dokter yang di dunia ini tidak bisa menyembuhkan penyakit yang dalam hati kecuali Al-Quran atau Allah Azza wa Jalla. Yang dulunya iri, tetangga sebelah beli mobil, kita yang iri. Kita punya harta baru, kita punya baru rumah, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai mobil yang baru, kita sudah sombong. Oleh karena ini penyakit yang busuk ini atau penyakit buruk ini akan hilang kalau kita banyak-banyak mempelajari Quran. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang mempelajari Quran itu, belajar Quran itu apa hikmahnya? Yang ketiga, ulima fis sudur, mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala salah satunya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami ya Allah petunjuk yang lurus. Berikan ya Allah hamba kami ini ya Allah petunjuk yang Kau ridhoi. Setiap hari kita minta kepada Allah. Barang siapa yang belajar Quran, Allah akan berikan petunjuk tersebut. Dan yang keempat, mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmat ini? Kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Bayangkan kalau seandainya kita semua ini dikasih sayang pada Allah, apa yang kita mau pasti Allah akan berikan. Ini konsep yang pertama. Kalau kita ingin tidak menjadi orang-orang yang rugi dunia dan akhirat, konsep yang pertama baca Quran. Karena apa kata Allah? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Oleh karena itu kita
sama-sama belajar Quran, mengikuti Quran, dan mengamalkan Quran. Insya Allah hidup kita terlepas dari kesulitan, terlepas dari masalah, dan terhindar dari perbuatan yang rugi. Yang kedua apa kata Allah? Konsep agar tidak pernah rugi di dunia dan akhirat kata Allah. Yang kedua kata Allah, wa aqamus sholat. Tiada hari tanpa mendirikan sholat. Orang Islam ini minimal kontrak matinya sholat ini 5 waktu, jangan pernah kita tinggal. Minimal sholat 5 waktu, jangan pernah kita tinggal. Karena apa? Salah satu dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang menegakkan sholat 5 waktu, yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia termasuk orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa orang Islam, kalau kita merasa KTP Islam, kakak Islam, harus kita yang namanya jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Minimal kata Allah, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Apa manfaat ciri-ciri orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu? Salah satunya kata Allah, manusia ini akan terhindar dari perbuatan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Apa keji ini? Suka gosip, suka ghibah. Mohon maaf kalau seandainya di suatu tempat perusahaan ada karyawan yang naik gaji, ada karyawan yang naik jabatan, yang kita tadi itu merasa belum naik jabatan atau merasa belum naik gaji. Ini salah satu. Ada gosipnya dengan kawan sebelah. Oh si A itu, oh si B itu, ini naik gaji, naik ini. Ini salah satu perbuatan gosip ini akan hilang sendiri kalau dengan cara kita rajin sholat 5 waktu. Perbuatan munkar contohnya suka mencuri, suka berbohong, suka bertengkar. Perbuatan ini akan hilang sendiri dengan cara kita banyak-banyak melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dalam artinya memperbaiki diri kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang dulunya kita tidak pernah sholat, jadi sholat 5 waktu. Yang dulunya cuma 3 waktu, jadi 5 waktu. Yang dulunya 1 minggu sekali, jadi 5 waktu. Yang dulunya 1 tahun cuma 2 kali, jadi 5 waktu. Ini ada perubahan. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, manfaat dari kita melaksanakan sholat 5 waktu itu apa? Mendapatkan kesenangan dari Allah. Dan yang ketiga, doa kita akan dikabulkan. Salah satunya orang-orang yang senantiasa sholat doanya dikabulkan oleh Allah, dia selalu beribadah kepada Allah. Salah satunya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini usianya sudah lanjut, kurang lebih 90 tahun usianya. Nabi Zakaria ini tidak memiliki keturunan, tetapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, yang kedua, konsep kita agar tidak pernah rugi dunia dan akhirat, senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, konsep agar tidak pernah rugi, senantiasa wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya apa? Kalau kita dapat rezeki dari orang lain, terima, kasih. Banyak terima, banyak kasih. Kalau kita dapat 1 juta, kita keluarkan 200.000. Kalau kita dapat 50.000, kita keluarkan 5.000 atau keluarkan 10.000. Tidak ada infak dengan materi, materi in materi. Apa contohnya infak atau sedekah dengan materi in materi? Contohnya kalau kita tidak ada uang, tidak ada harta dengan tenaga, bantu teman kita, bantu kawan kita, bantu saudara kita. Saudara kita misalnya mau pindah rumah, apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak bisa mengasih uang dengan cara tenaga kita. Tenaga kita pakai untuk bantu mengangkat barangnya, untuk bantu beres-beresnya. Ini salah satu. Tidak ada dengan infak tenaga, dengan senyuman saja infak atau sedekah. Luar biasanya cara kita berinfak. Makanya Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya. Allah itu selalu mempermudah hamba-hambanya. Dan kemana saja kita berinfak ini, ada 5 yang harus kita infakkan. Yang pertama dalam peraturan Al-Baqarah itu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa bil walidain. Pertama, kepada kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, harus banyak-banyak pepet kedua orang tua kita. Dapat gaji sebulan, dapat gaji 2 bulan, kita main di rumah orang tua kita. Kita infakkan orang tua kita. Kita kasih orang tua kita. Kita bawakan beras, kita bawakan kopi, atau jenis hal lainnya. Ini cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara kita berinfak. Yang kedua, harus berinfak kepada kerabat kita. Karena salah satu, kalau kita baik sama kerabat kita, salah satunya akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan segala urusan-urusan kita dan akan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan. Yang ketiga dan yang keempat, kepada orang miskin dan anaknya. Karena orang siapa yang rajin sholat, yang rajin ibadah kepada Allah, yang rajin ke masjid, tetapi hubungan kepada manusianya atau hubungan kepada anak yatim, orang miskin tidak baik, fawailul lil musallin, celaka orang-orang tersebut. Karena apa? Tidak baik kepada anak yatim, tidak baik kepada orang miskin. Walaupun kita hari ini tidak bisa kasih orang miskin atau anak yatim, cukup dengan kata maaf. Jangan sudah tidak kasih, jangan kita tidak pernah ngasih, kita kata-katain. Ini salah satu hal yang tidak baik. Dengan cara kita terima dengan lembut, maaf deh, maaf Pak, belum bisa ngasih untuk hari ini. Dengan cara kita maaf. Dan yang kelima, kita harus menginfakkan kepada siapa? Wa bani sabil, kepada orang-orang yang berjihad dalam Allah. Seperti ustaz, seperti ustazah, guru ngaji, guru TPA, guru madrasah, guru apapun, itu salah satu berjihad dalam Allah. Orang-orang yang di pondok, orang-orang yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang membersihkan masjid, marbot masjid, ini salah satu orang-orang yang fisabilillah. Fisabilillah ini harus kita infakkan, harus kita kasih infaknya. Kalau kita ada 5 ini, insya Allah kata Allah, yarju tijaratan lan tabur. Perdagangan kamu tidak akan rugi. Dagang roti tidak akan rugi. Dagang es tidak akan rugi. Dagang apapun tidak akan rugi. Buka usaha laundry tidak akan rugi. Buka usaha mobil tidak akan rugi. Kalau 3 ini kita lakukan, insya Allah bisa bermanfaat dan kita bisa mengamankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, semoga kita bisa bermuhasabah diri dan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, dan kedepannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba yang lebih baik lagi daripada hal yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu